Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat sore menjelang maghrib. Warga Puri Depok khususnya RW 10, mari kita sama-sama mengkaji ilmu, berbagi ilmu yang terkait dengan ibadah puasa. Sebagaimana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Puasa adalah suatu kewajiban bagi orang yang beriman, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar untuk menjadi orang yang takwa, taat, takut kepada Allah untuk melaksanakan syariat Islam. Orang yang merasa meyakini kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah dalam menjalankan syariat Islam ini tentu harus dengan ilmunya, karena menuntut ilmu adalah hukumnya wajib. Ibadah tanpa ilmu adalah akan tertolak. Bahwa di dalam saum ini, bahwa saum ini adalah sebagai salah satu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahan hawa nafsu, baik nafsu dunia maupun nafsu akhirat. Nafsu dunia tentu dalam hal ini keinginan-keinginan ya, keduniaan. Sedangkan dalam rangka ibadah kepada Allah itu dalam rangka mendekatkan diri, mensucikan diri untuk menuju keimanan yang sempurna. Puasa adalah salah satu benteng dalam menjaga nafsu ya. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam As-Syafi'i meriwayatkan bahwa asyamu junnatun. Puasa itu adalah sebagai tameng. Artinya bahwa seorang yang berpuasa akan dibentengi dengan keyakinan kepada Allah. Karena Allah itu selalu lengah, selalu tidak lengah mengawasi umatnya. Dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasa diawasi, kita dibentengi untuk melakukan satu maksiat. Kita ada Allah, kita takut kepada Allah. Karena terutama berbuat maksiat itu adalah kita akan terjerumus kepada neraka jahanam. Jadi kalau kita puasa seolah-olah kita dibentengi untuk masuk neraka ya. Puasa yang mana? Tentu adalah puasa yang sesuai dengan syariat. Sesuai dengan rukun dan syaratnya. Ya. Terutama niat. Jangan lupa di dalam puasa ini. Karena tanpa niat puasanya tidak sah. Harus diganti dengan qada. Makanya di dalam memasuki bulan puasa boleh kita bertaklid ke Abu Hanifah. Niatkan. Kami niat puasa sebulan lamanya. Fardu lillahi ta'ala. Ya. Harus taklid ya. Walaupun kita juga tidak ada masalah. Setiap malam kita niat kembali. Biasanya kita setelah selesai sholat tarawih,
langsung niat. Ya, supaya kita tidak lupa diingatkan sama imam sama-sama untuk niat puasa untuk besok hari. Di dalam menjalankan puasa ini, tentu kita menahan hawa nafsu. Karena puasa itu sebagai benteng. Kalau kita mau melakukan sesuatu, tentu ingat bahwa kita puasa. Karena puasa ini adalah satu ibadah yang agung. Bahwa puasa ini adalah untukku, kata Allah. Ibadah yang lain untuknya. Maka puasa dikatakan adalah sebagai benteng dari api neraka. Kalau orang saum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, lisan kita dijaga, penglihatan kita dijaga, pendengaran kita dijaga, kaki kita dijaga, terutama hati kita juga harus dijaga. Itulah dikatakan bahwa puasa sebagai benteng dari kemaksiatan, ya. Karena kalau kita bermaksiat, ya, berarti inkar dari keimanan, ya. Inkar, tidak meyakini, berbuat tidak sesuai dengan yang digariskan oleh norma-norma agama. Karena kita meyakini bahwa puasa adalah sebagai benteng dari api neraka. Api neraka ini adalah tempat yang paling hina, ya, di mana umat Islam yang meyakini akan adanya hari kiamat selalu menjalankan syariatnya, menjauhkan dari hal-hal yang dilarang, melaksanakan apa yang diperintahkan, terutama sholat, ya. Kalau puasa tanpa sholat itu tidak diterima juga, ya. Karena sholat itu adalah ibadah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, ya. Pada saat Nabi menerima perintahnya, sholat ini adalah di langit ketika Isra dan Mi'raj. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain di bumi. Makanya puasa ini harus juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Namanya saum. Saum itu asyam, ya, atau as-saum itu adalah kewajiban umat Islam, ya, dalam bulan tertentu, adalah bulan Ramadan. Lamanya 1 bulan, ya. Ini adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Makanya dikatakan puasa itu sebagai benteng. Benteng dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan. Tentu dalam hal ini, orang yang bermaksiat ini akan masuk namanya api neraka. Kalau orang berpuasa, tentu dalam hal ini akan menjauhi hal-hal yang dilarang. Bahkan ibadah saum ini di bulan Ramadan ini, amalan-amalan Allah lipat gandakan sebagaimana Allah janjikan kepada umatnya. Bahwa di bulan puasa ini adalah bulan rahmat, bulan magfirah, bulan pembebasan dari api neraka. Makanya dikatakan puasa adalah sebagai perisai atau benteng, terutama dari api neraka. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, mengingatkan kepada kita, saling mengingatkan, walaupun 1 ayat, sampaikanlah kebaikan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.